Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-muallif rahimahullah wa misalun salis Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lirrahmatil kamilah allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu arhamul Lillahi. Sini Allah atau Allah. Allah. Hah? Sini Allah. Di situ Allahu arhamu. Allah ya. Di kitab antum lillah. Kalau di terjemahan Allah. Kalau di kitab yang versi antum Allah atau lillah? Allah. Di situ lillah. Sahih lillah. Di sini juga lillah. Berarti ada beragam versi nih, Allah atau lillah. Baik, ala kulli hal, Allah arhamu bi ibadihi. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi walidiha. Bi ايش؟ Bi walidiha. Bi walidiha. Itu bi waladiha. Bi waladiha. Iya, kalau walid, ini walad. Minum sekalian. يعني أم صبي وجدته في الصبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى ومثال ثالث الرحمن. Setelah kita kemarin mempelajari dua misal yang menjadi fara' atau cabang dari kaidah Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Itu ingat kaidah itu, Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Hafalkan kaidah itu. Yang pertama dari contoh Al-Hayy, yang maha hidup. Yang contoh kedua Al-Alim, yang maha mengetahui. Dan contoh ketiga sekarang kita pelajari, atau kita masih ingat kemarin, bahwasanya hidupnya Allah itu hayat kamilah, ya, lam tusbaq bi'adam wala yalhaquha zawal. Dan keilmuan Allah Ta'ala lam yusbaq, yaitu keilmuan yang sempurna, lam yusbaq bijahl wala yalhaquhu nisyan. Itu harus diingat-ingat terus. Sekarang Ar-Rahman diterjemahkan kalau di Indonesia yang pengasih, lagi maha. Kalau misal Rahim, penyayang. Karena sebenarnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ada bedanya enggak? Ada persamaannya enggak? Pertama, ada persamaannya atau tidak? Ada. Perbedaannya ada enggak? Pasti ada. Kita terjemahkan Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Ar-Rahman itu mencakup untuk seluruh makhluk Allah Ta'ala, meskipun makhluk tersebut kafir. Adapun Ar-Rahim hanya untuk mukminin. Ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim
lebih khusus daripada Ar-Rahman. Ya, maksudnya kekhususannya Ar-Rahim itu untuk orang-orang beriman. Adapun Ar-Rahman, rahmat Allah itu untuk semua makhluk Allah Ta'ala. Makanya diterjemahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gimana terjemahnya? Ar-Rahman maha penyayang apa pengasih? Pengasih. Ya namanya ngasih kan? Ya. Beda sama sayang. Enggak? Iya. Orang yang misalnya disayang pasti dikasih. Namun orang yang dikasih belum tentu disayang. Ya kan? Itu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang sama-sama dua-duanya dikasih, dirahimkan, dirahmatkan. Ya Pak Rahmat, dirahmatkan. Tapi tidak semuanya diberi disayangi. Ya, wa mithalun tsalits Ar-Rahman. Ismun min asma'illahi ta'ala متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله الله أرحم بعباده من هذه بولدها. Ar-Rahman adalah satu isim min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala, mutadamminun lirrahmah al-kamilah. Mutadammin mengandung makna rahmat yang kamilah, sempurna. Jadi Ar-Rahman itu mengandung rahmat yang sempurna, dan kesempurnaan rahmat tersebut tercermin di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah arham. Arham di sini artinya superlatif atau komparatif? Superlatif. Kenapa superlatif? Yang sahih komparatif. Ada minnya. Ada min. Allah lebih merahmati, lebih mengasihi bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya. Ibad jamak dari abd, dan dhamir hi di sini kembali ke siapa? Dhamir hi di sini bi'ibadihi kembali ke Allah. Allahu arhamu bi'ibadillah min, dari hadhihi, ini, hadhihi di sini, hadhil mar'ah. Ya. Biwaladiha, terhadap anaknya perempuan ini. Karena ada sebabnya. Ini hadis ini ada sebabnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis ada sebabnya. Yaitu nasnya, ini hadis riwayat Umar bin Al-Khattab. Di situ riwayat siapa? Ditulis di kitab itu. Di footnote ada enggak? Iya, riwayat Bukhari dari Umar bin Al-Khattab. Ini riwayat Muslim juga. Riwayat Bukhari dalam Kitabul Adab, dalam riwayat Muslim dari Kitabut Taubah, dan kitab Ar-Raqaiq juga. Nasnya Umar bin Al-Khattab menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ia datang kepadanya banyak, ada beberapa tawanan. Makanya dikatakan setelahnya di kitab Al-Qawaid Al-Muthla, Masya Allah ini kucing, tentang asma wa sifat langsung datang ya. Sul. Sini. Bos. Ayo sini. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya'ni ummu sabiyyin wajadathu fi sabi fa akhadhathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Yani maksudnya di sini ummu sabiyyin,
Ibunya siapa? Ibunya sobi. Sobi itu anak kecil. Anak kecil ini maksud di sini anak masih berusia balita atau bayi bahkan. Ya, bayi. Ibunya bayi. Wajadathu fis sabi. Wajadat, siapa yang menemukan? Dengan ada ta'dits di sini berarti ibunya. Ibunya menemukan hu di sini kembali ke sabi. Ibunya bayi menemukan bayinya fis sabi, dalam as-sabi. Sabi artinya apa sabi? Dalam tawanan. Sabi artinya tawanan. Fa akhadathu, maka ibu itu pun mengambil anak itu. Wa alsaqathu bi batniha. Alsaqa yulsiqu artinya menempelkan. Menempelkannya, yaitu ibu tersebut menempelkan anaknya bi batniha, ke perutnya. Ke perutnya ibu tersebut. Di sini ada dua dhamir, alsaqathu di sini yaitu sabi. Batniha, ha di sini siapa? Ummu sabi. Wa ardu'athu, dan kemudian menyusuinya. Radha'ah itu susu, menyusui. Radha'ah itu artinya menyusui. Oke. Nah, kalau misalnya gambarannya ada seorang perempuan, ibu-ibu ya, kemudian menemukan anaknya dalam tawanan, menangis ibunya itu, anaknya juga menangis, kemudian ibu ambil dan menempelkan di perutnya, kemudian menyusuinya. Allah Ta'ala lebih merahmati dibandingkan ibu yang kehilangan anaknya itu. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kalau antum hafalkan ini, Masya Allah. Biasakan antum fahami dan hafalkan. Jangan biasakan lewat gitu aja. Karena nanti antum akan punya hujjah. Kuat antum insyaallah ibadahnya kalau menghafalkan hadis. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Mudah. Bisa hafal antum? Khalid. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Khalas hafizah. Allahu. Makanya pahami dulu perkata Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Para coba. Allahu arhamu bi'ibadihi min kok jadi lupa lagi. Karena tatap ya jadi lupa ya. Udahlah. Ayo gimana Pak? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ahsant, Mas Malik. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ahsant. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ahsant, bagus. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ahsant. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ahsant, barakallahu fikum. Insyaallah hafalan antum Allah berkati ya. Antum jangan lupa ini tuh. Ini hadis pertama seumur hidup yang antum hafalin kan? Enggak. Bercanda. Kedua setelah innamal a'malu binniyat. Oh, kedua setelah innamal a'malu binniyat ya. Masyaallah. Allahul musta'an. Allahu akbar. Iya. Ya, alhamdulillah. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Tadi konteksnya udah tahu konteksnya? Seperti tadi konteksnya. Jadi dalam peperangan ini hadis riwayat Umar bin Al-Khattab dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa mutadamminun aidan, dan nama Allah Ar-Rahman tadi pertama antum mungkin bisa tandai tadammunnya atau madmunnya, kandungan makna dalam Ar-Rahman itu mencakup pertama Ar-Rahmah Al-Kamilah. Itu pertama. Tadi ingat tadi mutadamminun lirrahmatil kamilah ya. Itu pertama Ar-Rahmah Al-Kamilah, itu kandungan makna dari Ar-Rahman. Yang kedua, mutadamminun aidan juga mencakup mengandung lirrahmatil wasi'ah, untuk rahmat yang luas. Berarti rahmah kamilah dan rahmat wasi'ah, dan kedua-duanya ada dalilnya. Yang pertama dalil tadi rahmah kamilah, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Adapun lirrahmatil wasi'ah, wasi'ah artinya apa tadi? Luas, rahmat yang luas.
allati qala Allahu anha, yang Allah Ta'ala berfirman tentang rahmat wasi'ah ini, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku wasi'at kulla syai', yaitu mencakup segala sesuatu, meluas ke segala sesuatu. Antum menemukan hewan manapun dimanapun, maka hewan itu tak akan hidup kecuali dengan rahmat Allah. Luas. Antum tidak akan menemukan pohon dengan uniknya, dengan tumbuhnya ya, kecuali itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalilnya wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, rahmat Allah taala itu meluas ke segala sesuatu. Oke. Kemudian wa qala an du'a'il malaikati lil mu'minin, dan Allah taala berfirman perihal doa, menghikayatkan doanya siapa. Di sini doanya siapa? Ayo perhatikan, doanya siapa di sini? Doanya malaikat untuk siapa? Orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami. Rabbana di sini ada nidanya, yaitu ya Rabbana, aslinya gitu. Tapi dihapus. Cukup Rabbana. Ya, Rabbana. Nah, Rabba di sini dia munada, yang dipanggil, yang disebut. Dan dia mudhaf bukan? Mudhaf. Mudhaf ilaihinya dhamir na di sini. Nah, kalau munada itu mudhaf, kalau munada itu mudhaf bukan mufrad, maka dia fathah. Makanya Rabbana bukan Rabbina, bukan Rabbuna. Ya, Rabbana. Misalnya ya Rasulullah, Rasulah, kan? Karena mudhaf. Kalau misalnya bilang ya Muhammad, tanwin atau dhammah, bukan fathah, karena mufrad. Oke. Rabbana, ya Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in, telah engkau perluas segala sesuatu, rahmatan wa ilma, yaitu rahmat dan ilmu. Ya, maksudnya rahmat dan ilmumu itu begitu luas untuk segala sesuatu. Jadi tadi Ar-Rahman itu nama dari nama Allah, mengandung dua makna rahmat. Rahmat kamilah dan rahmat wasi'ah. Rahmat kamilah dalilnya apa? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kalau dalil untuk rahmah wasi'ah, wa rahmati wasi'at kulla syai', atau Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Boleh salah satunya, terserah. Kalau antum hafalin, Allah berkati antum insyaallah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari. Baik, di sini ini belum dibaca ya? Belum dibaca. Baik. Mas Malik, tafadhol. قال المصنف رحمه الله والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على كل اسم على انفراده bacanya ala infiradihi gitu. باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. Tapi di sini tadi fayahsulu gitu lebih baik. Baik, qala al-musannif rahimahullah, wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Baik. Masih hafal kaidahnya? Apa kaidahnya? Kaidah pertama yang kita pelajari ini harus hafal. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Itu harus hafal, jangan sampai lupa. Kita percuma belajar kaidah tapi kita nggak hafal kaidah, gimana? Asma'ullah ta'ala kulluha husna, artinya apa? Nama-nama Allah semuanya baik, yang terbaik, bahkan yang terbaik. Nah, berarti kan ada karakter husn, kebaikan. Bawa ayam.
husn, ya. Langsung minum atau bawa ayam langsung minum. Oh iya. Hati-hati. Baik, berarti ada sifat husn, yaitu kebaikan. Husn fi asma'illah sekarang. Kebaikan, bagusnya nama-nama Allah. Kita pelajari sekarang ini seolah-olah cabang tema baru. Ya. Kalau tema sebelumnya itu penjelasan tentang nama-nama Allah semuanya husna. Contoh-contohnya, ya kan? Kita punya 3 contoh kemarin, Al-Hayy, Al-Alim, dan tadi Ar-Rahman. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke cabang kaidah. Pertanyaannya begini, dari sisi mana ya kebaikan nama-nama Allah Ta'ala? Bisa dikatakan pertanyaannya, kesempurnaan kebaikan nama Allah itu terbagi menjadi berapa? Nah, itu ditinjau dari berapanya nama tersebut. Belum ngerti? Bagus. Kita baca nih. Wal husnu fi asma'illahi ta'ala. Kebaikan, keindahan dalam nama Allah yakun ada bi'tibari dengan tinjauan kullis min 'ala infiradihi, setiap nama atas singularitasnya, kesendiriannya masing-masing, satu kosakata. Contoh Ar-Rahman itu dengan sendirinya itu udah bagus belum? Bagus. Indah, bagus ya kan? Al-Ali, Al-Hakim, ya. Satu masing-masing mufradat, masing-masing kosakata, masing-masing kata, nama. Nah, itu infirad. Makanya kita punya mufradat. Fard itu sendiri, satu, singular, single, gitu. Nah, oke. Itu i'tibar pertama. Tinjauan pertama, i'tibar itu tinjauan. Ya. Keindahan nama-nama Allah bisa kita tinjau dari masing-masing nama. Paham? Dah? Okay. Kemudian wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Dan berarti kan ada 2 nih. Dan juga bi'tibar dengan tinjauan jam'ihi. Jam'ihi, ha di sini kembali ke mana? Ism, bukan asma, ism. Jam'il ism bi'tibari jam'il ism ila ghairi dzalikal ism. Hi di sini kembali ke ha tadi, yaitu ism. Dan yang kedua, dari tinjauan penumpukan nama tersebut ke selain nama tersebut. Maksudnya, antum lihat di Al-Qur'an. Allah Ta'ala terkadang menyebut namanya tidak hanya satu, melainkan dipasangkan dengan nama lainnya, enggak? Alimun Hakim, Ghafurur Rahim, Tawwabun Rahim, ya. Ah, itu yang kedua, itu maksudnya. Iya kan? Penggabungan. Jamak. Contoh misalnya kan Maliki Yaumiddin misalnya. Itu mufrad bukan? Infirad bukan? Satu kan? Malik. Kalau Ar-Rahmanir Rahim 2 bukan? Berarti kalau bi'tibar kulli ismin infiradihi 1 misalnya Malik itu udah jelas, itu ada keindahan, ada kebaikan di dalamnya. Dan ada juga nama-nama yang digabungkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Baik kalau dipisah enggak masalah atau yang enggak bisa dipisah. Nanti akan Anda jelaskan. Makanya yang kedua ini wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi, yaitu tinjauan kedua ini ada tinjauan yang nama-nama tersebut dijamakkan, digabungkan ke nama-nama lainnya. Ya. Nah,
Misalnya Sami'un Alim. Sami' sendiri itu mufrad, satu. Alim ada sendiri. Sami' itu sama'nya Allah kamil enggak? Kamil. Alim ilmunya Allah kamil enggak? Maka dikatakan di sini fayahsulu bi jam'il ismi ilal akhari kamalun fauqa kamalin. Maka yahsul ada, yaitu terhasilkan, datanglah, dapatlah, jadilah, maka terhasilkan dengan sebab penjamaan ism ke yang lainnya. Kamalun, kamal sebagai fa'il untuk yahsul, kesempurnaan, fauqa kamalin, di atas kesempurnaan. Ya. Contoh wallahu ghaniyul hamid. Al-ghani dan al-hamid misalnya. Al-ghani misalnya ghani itu berarti kalau ghani doang berarti bi'tibar ala infiradihi, sendiri. Itu udah kamil. Kekayaan Allah sempurna jelas ghani. Hamid, nah ada lagi, keterpujian Allah juga sempurna. Maka ketika disandingkan ghani dengan hamid, itu memberikan makna lebih dan kesempurnaan yang lebih. Dan tidaklah di dalam Al-Quran ada penyandingan nama-nama Allah, pasti di situ ada isyaratnya dan ada korelasinya dengan kalimat sebelumnya. Ada korelasinya dengan kalimat sebelumnya. Gak mungkin gak ada. Contohnya apa? Hah? Iya, tapi ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya. Ahsan. Yaitu Nabi Adam alaihissalam bertaubat kan? Kemudian Allah tuturkan di akhir ayat, innahu huwat tawwabur rahim. Tawwab dan rahim. Tapi kalau dipisah, bisa nggak? Maksudnya bukan dipisah di dalam Al-Quran, tapi nama ini ada, nama ini ada. At-Tawwab, ada Ar-Rahim. Maknanya beda nggak aslinya? Beda. At-Tawwab yaitu yang menerima, maha menerima taubat. Dan penerimaan taubatnya dari Allah untuk kita itu penerimaan yang kamil, sempurna. Ya. Itu udah kamil, ya. Kamal, ada kesempurnaan di tawab ini. Kemudian rahim juga ada kesempurnaan di rahmatnya. Ketika digabungkan berarti kesempurnaan di atas kesempurnaan. Jadi double kesempurnaannya. Gitu maksudnya ya. Kelas, paham? Kalau misalnya untuk menemukan dalam ayat-ayat, sering sekali Allah Ta'ala menggabungkan dua namanya. Dan penggabungan dua nama itu tidak kita tafsirkan single-single saja, melainkan kita tafsirkan ini penggabungannya pasti ada makna yang lebih sempurna daripada sekadar satu nama saja. Oke? Baik. Ketika antum sudah paham ini, maka insya Allah akan baru membuka pintu yang berikutnya nih, yang tidak ada di kitab, namun perlu kita ketahui. Udah, yang tadi udah paham nih. Jadi tinjauan keindahan atau kebaikan nama Allah itu ada dua. Imma dia sifatnya singular tiap kata, imma dia sifatnya ketika dijamak. Ya, ketika dijamak. Makanya ayat yang paling kuat itu diantaranya selain ayat kursi, setelah itu adalah ayat surat Al-Hasyr akhir-akhir. Karena itu menggabungkan banyak nama Allah Ta'ala. Iya, dan penulisan penggabungan itu nggak mungkin ditafsirkan udah singular aja, nggak ada makna nggak ada isyarat dari penggabungan ini, nggak. Itu kamalin fauqa kamalin fauqa kamalin fauqa kamal, masya Allah, ya kan? Oke, ketika ini udah kita pahami, alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke penjelasan ana berikutnya. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua nama Allah itu bisa dituturkan secara singular. Maksudnya hanya mufrad infirad, enggak. Ada beberapa nama Allah Ta'ala yang tidak layak kita tuturkan satu saja, melainkan harus dipasangkan dengan lainnya.
Hal ini penting sekali. Ini namanya asma muqtarinah namanya, yaitu seperti tanduk, tidak bisa satu saja, harus ada satunya lagi. Dalam artian tidak boleh satu saja. Kalau misalnya as-sami'ul alim, itu boleh satu saja. As-sami', antum sebut as-sami' udah cukup. Itu nama Allah yang indah. Antum sebut al-alim udah cukup. Tapi ternyata ada nama yang harus ada qarinnya. Muqtarib. Hah? Muqtarib. Ya, muqtarin. Jadi begini, kalau kita perhatikan, semutnya datang semua. Nih, antum kan tadi melihat, tiba kebaikan itu dalam nama Allah bisa satu kata saja disebut itu udah mengandung kebaikan, ya, yang sempurna. Dan yang kedua tadi di kitab wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi, yaitu bisa tinjauannya kalau misalnya nama tersebut digabungkan, maka ini terhasilkan apa? Kamal fauqa kamal. Tetapi ada yang beberapa nama-nama Allah yang dia harus dengan jama' dengan ghairihi, dan penjamaan tersebut dengan nama yang khusus, bukan semua nama. Dan ketika nama itu dipisah, dia tidak menunjukkan kamal. Contoh An-Nafi' dan Ad-Dar. An-Nafi' dan Ad-Dar. Ya. Apa arti Nafi'? Yang memberikan manfaat. Ad-Dar yang memberikan madarat. Kalau misalnya kita bilang Allah, nama Allah Ad-Dar, Dar, memberikan madarat. Kesempurnaan kebaikan itu hanya bisa terwujud ketika disandingkan dengan An-Nafi'. Bisa dipahami enggak? Khalid? Kurang? Belum. Contoh lain. Ada nama Allah Al-Mu'ti wan Al-Mu'ti, apa arti Mu'ti? Pemberi. Ada juga Mani', mencegah. Nah, baik. Antum enggak bisa menyendirikan nama Mani' tanpa disandingkan dengan Mu'ti. Ya Rabb innaka antal Mu'ti, ya, antal Mu'ti, antal Mani'. Oke. Contoh lain, Mu'ti tadi memberi, Mani' mencegah. Contoh lain, ada nama Allah Al-Basit. Pernah dengar? Sering dengar nama orang Abdul Basit, ya. Ada juga nama Allah Al-Qabid. Ini kan kalau antum Asmaul Husna loh. Al-Basitul Qabid, ya. Juga Nafi', Nafi'ud Dar. Iya kan? Iya. Antum hafal enggak? Enggak. Bahasa lain. Basit artinya membentangkan. Qabid yang menggenggam. Antum enggak bisa mengatakan ya basit begitu aja tanpa disandingkan dengan qabid. Bisa difahami? Ini adalah nama-nama yang kesempurnaan kebaikannya tidak bisa didapat kecuali harus bersanding keduanya. Ya, paham? Kalau kayak tadi itu An-Nafi' Ad-Dar, kalau kita sebut An-Nafi' aja. Nah itu dia, makanya jangan. Yaitu kita sandingkan dengan Ad-Dar. Walaupun An-Nafi' kayaknya
kayaknya kesannya udah Iya, sekarang udah sempurna. Cuma para ulama mengatakan yang seperti ini tidak bisa disandingkan kecuali dengan yang lawannya, nafi' ad-dar. Gitu. Dan juga sebaliknya ad-dar. Kalau ada lawannya harus disandingkan. Kata apa asmaullah yang ada lawannya harus disandingkan kayak tadi. Itu yang tadi, seperti tadi ya. Tapi kalau misal Ar-Rahman enggak ada lawannya. Al-Hakim, Hakim lawannya zalim. Masa Al-Hakim al-Zalim enggak boleh enggak? Ini malah selain enggak Allah tidak tersifati zalim dan menafikannya kita enggak bisa juga. Oke. Itu contohnya udah bisa dipahami. Baru bisa kita sebut 6 kata, ini 6 nama. An-Nafi' ad-Dar, Al-Mu'ti, Al-Mani'. Kemudian Al-Basit, Al-Qabid. Allah Ta'ala di antara nama-namanya Muhyi, Mumit. Apa arti Muhyi? Yang menghidupkan. Ya. Mumit yang Maha mematikan. Nama ini bersanding. Muhyi dan Mumit. Ya. Bisa dipahami antum? Antum bisa? Khalas, paham tak ya man huwallahul ladzi. Hah? Paham? Alhamdulillah. Yang menetapkan harus bergandengan itu siapa? Enggak menetapkan harus bergandengan karena memang dalam mana-manapun dia selalu bergandengan. Contoh di sini kalau misalnya nih kalau di kitab ya tadi ada Al-Qabid, Al-Basit dan 2 Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Tapi di sini tidak akan terfahami satu nama ini kecuali dengan adanya lawannya. Allah Ta'ala tersifati dengan nama ini dan tersifati dengan lawan nama ini gitu loh. Paham gak? Antum bisa bedain As-Sami' artinya apa? Apakah Allah juga ada sifatnya atau namanya yang lawan dari Maha mendengar? Paham? Enggak ada kan? Maka udah cukup Sami', udah cukup. Tapi ketika di dalam nama-nama Allah atau di antara nama Allah itu ada yang saling mutadaddan, yaitu saling berlawanan, maka kita enggak akan bisa satu tanpa yang satunya gitu loh. Contoh lain, Al-Alim lawannya apa? Jahil kan? Allah Ta'ala bernama Al-Alim, tersifati dengan ilmu yang kamil. Apakah juga tersifati dengan lawannya, yaitu jahil? Tersifati enggak Allah dengan kejahilan? Wa na'udzubillah, enggak kan? Maka udah cukup ini kamil dah. Contoh lain apa? Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Apakah Allah juga tersifati Maha tidak mengampuni? Enggak. Iya. Nah, tadi yang ana sebut Al-Bas Mu'ti artinya memberi. Allah tersifati juga enggak dengan atau ternamakan dengan menahan? Mani'. Iya. Berarti enggak bisa satunya doang. Karena apa? Karena lawan dari nama atau sifat ini juga ada tersifati dan ternamakan pada Allah, sehingga harus digabungkan. Paham di sini? Bisa paham nggak? Beneran paham nggak? Cuma masih bingung sama yang kedua. Yang kedua. Oh, yang bi'tibari jam'ihi ila ghairihi itu ada 2 tafsiran. Ada 2 tafsiran. Anak kembali ke itu. Ya biar ini nggak apa-apa ya, kita agak lambat karena ini dakik ilmunya, jadi jangan sampai salah. Tadi antum lihat wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi, ya kan? Kalau yang tadi bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi itu kebaikan dan kesempurnaannya udah ketahuan jelas, sehingga cukup sekali itu aja mufrad itu. Kenapa? Karena dia tidak tersifati dengan lawannya. Oke, dah.
Kalau wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi, itu ada dua tafsiran. Karena penjamaan asma Allah itu ada yang bersifat kamal fauqa kamal, ada penjamaan yang bersifat dia tidak akan menjadi kamal kecuali di jama'. Ya, ini penjamaan nama Allah. Yang pertama, ada yang sifatnya kamal fauqa kamal, berarti dua-duanya kalau dipisah kamal kamil dan kamil, seperti sami'un basir. Apakah Allah Ta'ala sami', maha mendengar? Apakah Allah juga tersifati dengan lawan dari sami'? Ya enggak kan? Allah Ta'ala tersifati dengan lawan dari sami' enggak? Tuli, enggak kan? Basir, Allah tersifati kan maha melihat. Allah tersifati tidak melihat? Enggak. Berarti masing-masing kamal kan? Kamil, dah, sempurna. Nah, ini yang tinjauan pertama dari i'tibar jam'ihi la ghairihi. Kalau digabung dia menjadi apa? Kamal fauqa kamal. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Karena sami sendirinya udah kesempurna, basir sendirinya udah sempurna. Ketika digabungkan berarti lebih sempurna lagi, kesempurnaan plus. Kesempurnaan atas kesempurnaan. Nah, kemudian bi'tibar jam'ihi la ghairihi dengan penafsiran kedua, yaitu penggabungan nama Allah yang tidak mungkin dipisahkan. Karena kalau dipisahkan, maka kesempurnaan kebaikannya itu tidak dipahami dengan itu. Misalnya tadi mu'ti. Baik, mu'ti benar. Mu'ti adalah maha memberi ya. Baik, mu'ti maha memberi. Kesempurnaan nama ini tidak bisa dipahami dengan sempurna kecuali dengan adanya mani'. Mani' artinya mencegah. Kenapa kok gitu? Karena Allah tersifati dan teramakan dengan keduanya. Andai cuma satu ini aja, maka insya Allah nggak masalah. Iya nggak? Gitu ya. Bedanya apa dengan yang tadi? Karena as-sami' ini sempurna kan? Allah Ta'ala nggak disifati dan tidak dinamai dengan lawan dari sami'. Apa sami' mendengarkan? Kalau misalnya tuli apa? Bukum. Nggak bisa mendengar kan? Iya Allah nggak bisa disifati dengan itu. Tapi kalau misalnya an-nafi', ad-dar, nafi' memberi manfaat, ad-dar memberikan madarat dengan hikmahnya. Kemudian tadi basit dan qabid. Basit membentangkan, qabid menggenggamnya. Berlawanan. Ketika ada saling mutadaddan ini asma'nya ini, maka harus digabungkan, bukan salah satunya. Nah, penggabungan ini justru menunjukkan apa? Kesempurnaan. Karena Allah bisa melakukan keduanya, gitu loh. Makanya dalam doa, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti'a lima mana'ta. Ya Allah, Engkau adalah mani' dan juga mu'ti. Gitu. Contoh misalnya kalau kita tetapkan ada nama Allah, misalnya sebagian ulama menetapkan nama Allah Muhsin. Apa arti Muhsin? Yang berbuat baik. Apakah Allah juga dinamakan atau disifati Musi, berbuat jahat? Enggak kan? Ya udah, berarti Muhsin udah cukup. Dia secara infirad udah husnnya udah kamil. Kelas, paham? Udah agak clear insyaallah ya. Iya, istain billah, insyaallah Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ini kalau kayak kata ad-dar, ini kan ada ihtimal, makan bukan ihtimal lagi nih, ad-dar kayaknya. Padahal kemarin kita belajar nggak boleh ada ihtimal atau takdiran. Ya, itu takdir. Memberikan madarat itu takdir. Dia tetap sempurna ketika disandingkan dengan nafi'. Makanya itu tadi harus disandingkan dengan nafi' supaya antum nggak bisa mengihtimalkan atau mentakdirkan. Dan ketika sudah digabungkan dengan nafi', lawannya dhar, itu menutup takdir dalam dzihn antum. Kan kita bilang kemarin ihtimal itu lafzi,
Yaitu kalau misalnya lafalnya kita lihat, oh ini udah ada ihtimal keburukan. Coba misalnya dor itu ada ihtimal keburukan. Misalnya ihtimal lafzi dor memberikan madarat, itu udah langsung di pikiran kita langsung tercetak, oh ini kok negatif gitu. Tetapi makanya dor di sini harus disandingkan dengan nafi' gitu. Harus disandingkan dengan adanya nafi'. Sehingga ihtimal lafzi ini tertutup. Lebih-lebih takdir zihni. Kalau takdir zihni memang bandel ininya. Yang tadinya nggak ada ihtimal, tiba-tiba di pikiran siapa tahu bisa gini, siapa tahu bisa. Ya, takdir zihni. Kemarin kita pelajari. Jadi gitu ya. Itulah mengapa sebabnya dia harus dijamak. Tidak dipisahkan sendiri. Gitu. Ibnu Khalid, fahim tak? Walaupun agak berat sedikit, tapi insyaallah bermanfaat. Gimana Pak? Ihtimal, lihat pekan kemarin, antum dengar rekamannya. Ihtimal itu adalah kemungkinan, posibilitas menuju ke ketidaksempurnaan atau kekurangan. Ihtimal. Ihtimal itu berarti apa? Kemungkinan atau posibilitas pemaknaan kekurangan atau ketidaksempurnaan. Iya. Faham? Ini sepertinya Aziz Hakim kita pending pekan depan insyaallah ya. Enggak apa-apa kita cuma baca 3 paragraf kecil doang. Tapi ala kulli hal semua ini ditujukan ilmu ya. Kita enggak mempercepat untuk khatam. Kalau khatam itu insyaallah ya 2 atau 3 tahun. 3 tahun ya insyaallah ya. Kok senyum? Sedekah. Ayo masyaallah. Ini bukan senyum sedekah ini. Ini senyum kayak pasrah atau gimana gitu kan. Iya, barakallahu fikum. Ini semua ilmu, dan ilmu ini ilmu yang terbaik ya. Ini tentang Allah Ta'ala. Jadi ya semoga kalau misalnya anak ada salah, semoga Allah mengampuni anak dan juga kita semua. Dan jika pun ini benar, itu semua dari Allah, karena Allah Ta'ala memiliki hikmah dan fadl. Yu'til hikmata ala may yasha. Siapapun yang Allah inginkan dari manusia. Dan semoga kita tergolong dari orang-orang yang Allah berikan hikmah tersebut dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Tapi jadi cukup sampai sini ya. Insyaallah bisa dipahami ini penting ilmunya. Tadi husn yang kamil dalam asma Allah itu bisa 2 i'tibar. I'tibar infiradnya, menyendirinya, dan tidak semua nama Allah itu bisa seperti itu. Seperti contoh apa tadi? Nafi', juga ad-dar. Kenapa? Karena tiap-tiap itu juga dinamai juga lawan dari nama itu. Jadi harus disandingkan supaya tidak terjadi nanti ihtimal, apalagi takdir ya. Allahu a'lam. Dan juga wa yakun bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.